Ini kita di DDI kalau bicara tentang zakat infak sedekah, bukan tidak berzakat sebenarnya, cuma tidak tersalur pada satu wadah DDI. Tentu menjadi pertanyaan, apakah informasi ini sampai ke warga DDI ataukah persoalan manajemennya yang tidak memberi kepercayaan kepada orang-orang DDI untuk menyalurkan zakatnya, infak sedekahnya melalui lembaga zakatnya itu sendiri. Dan satu harapannya, kita berharap ini mungkin mulai dari atas. Jadi mulai dari atas dalam hal ini kita punya kalau pakai label perguruan tinggi, ada rektor, ada ketua stai, ada dosen-dosen, ya mungkin kalau ada pondok, ada punya pondok, ada mungkin mulai dari situ. Ya, jadi mungkin salah satu nanti tugasnya pengurus lasis DDI ini mungkin menemui, ya, menyampaikan, memberikan masukan, sekaligus bukan hanya memberikan masukan ilmu, tapi kita ajak bilang, Pak Rektor, mulai tahun ini Ramadan akan datang, tetapkan nih bahwa zakat nanti masukkan ke DDI, mulai tahun ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada edisi kali ini. Kesempatan ini kita kedatangan tamu dari Maros. Beliau adalah seorang aktivis berbagai kegiatan atau lembaga keagamaan, mulai dari Badan Amil Zakat, Badan Wakaf, dan satu ormas yang banyak mengurusi umat juga. Kita akan berbincang-bincang jelaskan mungkin terkait beberapa topik yang bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin menonton siaran kita ini. Mulai misalnya dengan yang pertama, bagaimana kiprah Ustaz Ilyas di Maros khususnya yang saat ini sudah keluar dari Maros sepertinya. Ya, artinya alhamdulillah, kasih banyak, ini demi umat, demi organisasi, sehingga menyempatkan meluangkan waktu untuk mengambil bagian dari bagaimana bisa mengambil peran. Kalau hadis Rasul kan khairukum anfa'uhum lillah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Dan salah satu yang bisa memberi banyak manfaat itu memang lewat organisasi. Sampai saat ini alhamdulillah kalau dari segi aktivitas di organisasi masih berkiprah di Majelis Ulama kalau di Kabupaten Maros. Kemudian kalau di tingkat provinsi IPIM, saya ketua bidang pengembangan ekonomi. Ikatan Persaudaraan Masjid. Nah, kebetulan saya diamanati oleh ketua menjadi ketua bidang, jadi sering juga ke tingkat provinsi untuk termasuk pertemuan atau rapat. Kalian juga khususnya di DDI ini, ya saya pikir kita tahu bahwa DDI ini adalah organisasi boleh dikata terbesar di Sulawesi Selatan dan boleh juga dikatakan tertua kalau khusus untuk Sulawesi Selatan. Sehingga organisasi ini mungkin perlu merapikan sistem organisasi sehingga betul-betul organisasi ini bisa up to date, ya, bisa semakin maju, ya, dalam seluruh aspek yang berada di bawah naungan organisasi ini. Saya kira mungkin. Ustaz kan juga punya pesantren ya. Boleh sedikit di spill Ustaz gimana suka dukanya memulai pesantren, perjuangannya, tim darah dan perjuangan itu, darah dan air mata. Pertama berangkat dari cita-cita sebenarnya, karena saya secara pribadi itu setelah di pondok pesantren memang menarik ini sebuah lembaga pendidikan namanya pondok pesantren.
karena di situ dunianya dapat, akhiratnya dapat. Sehingga itu menginspirasi sampai mengidam-idamkan juga untuk punya lembaga. Ya, sehingga perjalanan waktu, karena ada orang berkata bahwa pengalaman itu adalah guru, ya, guru yang terbaik. Nah, alhamdulillah dengan berkiprah di pendidikan di pondok pesantren, mulai dari Mangkoso, kemudian ke Pangkep 2 tahun, kemudian di Maros juga beberapa pondok pesantren untuk mengambil pengalaman. Nah, dari akumulasi pengalaman itulah yang kemudian membangkitkan semangat. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga maupun handetola sahabat. Nah, itu kita sinergikan kekuatannya untuk membentuk yang namanya lembaga pondok pesantren. Dan itu alhamdulillah terwujud. Walaupun secara finansial boleh dikata kita mulai dari nol. Kalau kata Bandul itu modal dengkul. Tapi modalnya adalah pengalaman, ya, dan kolega dan relasi. Saya kira itu. Sampai sudah berapa tahun berjalan? Berdiri kalau lembaganya 2005. Kebiasaannya itu sudah 21 tahun. Kalau manusia itu sudah gadis atau pemuda, kayak seperti itu yang ditanya. Ya, ya sudah semester 5, 6. Ya, gitu. Itu pengalaman. Nah, Ustaz Ilyas kan juga sempat mondok di pesantren dari berapa tahun di mondok? Saya masuk 91, kemudian selesai perguruan tingginya 96. Tapi masih sempat mengabdi sampai 97. Jadi saya saya masuk 91, mengajar 93 di Tonronge. Jadi boleh dikata 2 tahun masa kuliah lebih, kemudian dipanggil untuk mengajarkan mata pelajaran umum karena saya kebetulan dari SMA. Sehingga mata pelajaran yang diajarkan di pondok atau madrasah yang tidak ada gurunya, kebetulan ada mahasiswa yang alumni dari SMA, dari umum, itu dipanggil untuk mengabdi. Bermula dari situlah 93 sampai 97. Jadi saya mengajar di Mangkoso itu lebih 4 tahun. Alhamdulillah. Terus hijrah dari Mangkoso dari tahun 97? Ya, 97 saya dipanggil pulang oleh orang tua. 1 tahun kemudian beliau meninggal, ibu. Nah, selama saya di di kampung, saya bikin TPQ TPA. Nah, saya kembali mengabdi sambil juga teman yang kakak Letin di Mangkoso, dia kepala sekolah di DDI pada Lampe. Nah, begitu dia tahu bahwa saya pulang, dia panggil saya ke situ. Ya, jadi saya sempat mengajar di DDI pada Lampe itu kurang lebih 2 tahun. Ya, setelah itu saya ambil pendidikan kader ulama, ya 98-99. Nah, jadi saya masih pulang dari Mangkoso, kurang lebih masuk tahun kedua, tidak 2 tahun, tapi masuk tahun kedua. Saya ambil pendidikan kader ulama di Majelis Ulama Provinsi. Nah, kemudian setelah itu ya meminang orang Mangkoso juga. Nah, ya. Tadi Ilyas ini kan aslinya Pangkep saja. Saya Pangkep, ya. Kemudian hijrah ke Maros memulai usaha pendidikan pondok pesantren. Ya. Namanya pondok pesantren. Ceritanya waktu saya di Maros itu, setelah menikah 99, saya mengabdi di beberapa pondok pesantren dengan berbagai label. Ada DDI, ada NU, ada yang memang punya nama sendiri seperti As-Sa'adah, dan ada juga yang alumni pondok pesantren dari Mangkoso. Kebetulan orang tuanya punya pondok, saya juga mengabdi di situ. Jadi saya sempat mengajar di Maros itu, kalau saya boleh menyebut tempat saya mengabdi itu ada 6 kesal. Ainus Samsi, kemudian Dede Aliri Tengah sebagai dosen karena ada dulu Al-Furqan di situ. Sekaligus juga kasih pengajian 1 kali 1 bulan Dede Aliri Tengah. Kemudian NU, Dede Isoria, kemudian Mambang Ulum, As-Sa'adah, ya, kemudian ada TPQ As-Salam. Jadi saya ada 7 lembaga saya mengabdi. Dan alhamdulillah itulah yang memperkaya pengalaman sehingga memberanikan diri untuk mandiri
di dalam merintis pondok pesantren. Dan alhamdulillah berkat doa orang-orang yang ada di sekitar kita, rekan-rekan guru-guru kita, alhamdulillah bisa terwujud sampai saat ini. Nah, kalau pengalaman ini Ustaz, selama lebih kurang 10 tahun jadi komisioner Basnas Maros. Ya, ya. Kira-kira potensi apa yang kira-kira bisa digali dan kemudian dikembangkan di di DDI nanti ini. Ustaz kan juga salah seorang pengurus inti lembaga Amil Zakat Infak Sedekah itu. Ya. Saya secara pribadi dalam hal bicara tentang mengurus zakat infak sedekah itu boleh dikata 20 tahun. Karena 10 tahun saya di Basda. Ya. Cuma Basda pada waktu itu boleh dikata pengelolaannya itu belum betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sehingga saya secara pribadi dalam mengerjakan tugas itu kadang-kadang hanya sekali dalam setahun, ketika Ramadan atau diundang rapat untuk terima honor. Tapi begitu berubah jadi Basnas dan saya lihat undang-undangnya. Oh, sebelum Basda, saya sudah pengurus 2 periode di situ, di bagian pendistribusian, walaupun saya anggota. Begitu masuk di Basnas, pada waktu ketika 2014 ada perubahan nomenklatur Basda menjadi Basnas. Waktu itu Pak Bupati Hatta Rahman selaku Bupati pada waktu itu. Nah, sistem pemilihannya belum melalui rekrutmen terbuka. Sehingga modelnya hanya dikumpulkan nama-nama. Kalau tidak salah waktu itu ada 15 nama. Nah, lalu kemudian disorong ke Pak Bupati lah yang melingkari. Ini yang bikin. Termasuk dari 15 nama itu, salah satu nama yang dilingkari adalah saya. Nah, sehingga ketika saya masuk, lalu kemudian lihat undang-undangnya, saya berkesimpulan ini nanti Basnas betul insya Allah akan berkamuflase menjadi filantropi yang berbeda dengan sebelumnya. Karena pertama, persoalan keuangan itu ketika diurus memang harus fokus. Ya. Kemudian yang kedua, sistem manajemennya itu betul-betul harus terbuka. Yang ketiga, harus orang-orang yang terlibat di sana itu dengan klasifikasi model yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu itu waktu Basda itu ya 60 bahkan sampai 70% itu pengurusnya, jumlahnya banyak tapi rata-rata ASN. Mereka hanya sisa-sisa waktu. Begitu berubah undang-undangnya, terlihat di situ bahwa pertama pola rekrutmen harus betul-betul diseleksi. Kemudian yang kedua, kompetensi disesuaikan dengan apa yang menjadi tupoksinya. Karena ada 3 komponen di dalam. Ada profesionalisme, kemudian ada tokoh agama, dan ada tokoh masyarakat. Jadi itulah yang membuat dari sisi konstruksi pengurusnya dengan latar belakang, dengan proses pemilihannya sangat selektif, betul-betul orang yang punya kompeten dan punya waktu, sehingga Basnas hari ini seperti yang kita dengarkan. Nah, selama 10 tahun saya di Basnas itu, itulah yang membuat saya yakin bahwa pasti nanti Basnas ini akan terbangun terus. Pertama, mulai dari rekrutmen pengurus yang memang disiapkan fokus untuk mengurus persoalan zakat infak sedekah. Kemudian yang kedua, manajemennya. Manajemennya itu ya sudah terkoneksi kepada sebuah sistem yang bisa terkontrol, ya, termasuk untuk transparansi. Dan yang paling penting adalah proses audit terhadap kelembagaan itu dalam hal pengelolaan, sehingga ada unsur pengawasan baik secara eksternal maupun internal. Yang kedua, pengawasan secara syariah, karena mendistribusikan zakat itu harus sesuai dengan hukum Islam, hukum syariah. Itu yang saya kira. Nah, itulah nanti kalau sekiranya pengalaman 10 tahun di Basnas ini, kami akan coba untuk adopsi, bukan mengadopsi, tapi istilahnya memperkaya, ya, bagaimana nanti penerapan pengelolaan zakat infak sedekah di DDI ini juga harus ya seperti itu, Mas. Bahkan kalau perlu lebih. Dari obrolan kita sebelumnya kan, saya banyak sekali mendengarkan
potensi besar yang mungkin sekali untuk dikembangkan gitu pada basis DDI. DDI sebagai sebuah organisasi yang berdiri tahun 38, tentu kadernya sangat jumlahnya banyak. Ya, tetapi pertanyaannya kemudian, apakah jumlah yang banyak ini sudah diorganisir dengan baik, khususnya ketika bicara tentang zakat, infak dan sedekah. Nah, artinya kalau kita mau menghitung ibarat seperti air yang kita kumpulkan, kalau sumber alirannya banyak, ya semua alirannya banyak dan tersambung semua kepada wadah penampungan, itu secara logika akan mempercepat jumlah yang banyak. Nah, ini kita di DDI kalau bicara tentang zakat, infak, sedekah, bukan tidak berzakat sebenarnya, cuma tidak tersalur pada satu wadah DDI. Nah, istilahnya orang DDI tapi zakatnya ke Basnas, orang DDI zakatnya ke lembaga-lembaga. Nah, ini yang mungkin tidak sampai mekanismenya untuk tentu menjadi pertanyaan, apakah informasi ini sampai ke warga DDI ataukah persoalan manajemennya yang tidak memberi kepercayaan kepada orang-orang DDI untuk menyalurkan zakatnya, infak, sedekahnya melalui lembaga zakatnya itu sendiri. Nah, ini yang harus dicari nanti ya akar persoalannya, ya, karena ya saya tidak mengkalkulasi secara sederhana. Kalau mengklasifikasikan potensi ekonomi dari warga DDI, ada yang mungkin punya pendapatan sekian per tahun, ya mungkin kita klasifikasikan bahwa zakatnya bisa sampai 20 juta. Ini berapa orang yang punya seperti ini? Kemudian seperti ini. Kalau semua pada terdata, lalu kemudian kita akumulasi, mungkin kita akan berkata potensi zakat DDI sampai 20 miliar per tahun. Ternyata, nah kan itu kan bisa lihat. Kenapa? Karena ada warga. Nah, sama di Maros. Contoh, ada data. Waktu saya di Maros itu, saya mengkalkulasi berapa ASN. 7.000 ASN. Ketika kita mampu memberikan standar interval potongan 50 sampai 100, atau kita ambil 75.000 rata kepada 7.000, berarti setiap bulannya ada kurang lebih 500 juta. 500 juta. Ini dari ASN. Kenapa? Karena ada datanya. Ya, kalau ini terukur. Nah, sama dengan orang DDI umpamanya. Berapa orang DDI di sini? Berapa orang DDI di sini? Kalau semua database-nya, dan itu yang sering diangkat dalam permasalahan, DDI sampai saat ini belum punya database. Nah, mungkin nanti kerja-kerja dari Lawasis ini sama dengan lembaga-lembaga yang ada, termasuk untuk pengurus besar dan seluruh pengurus daerah, nah itu akan menrealkan database yang masing-masing ada, dan itulah nanti yang akan kita coba kelola secara ke dalam. Nah, kalau itu secara ke dalam sistem, bagaimana sistemnya? Termasuk nanti bagaimana membangun trust. Tentu kan yang pertama itu kan seperti dulu di Basnas. Ketika dilihat orangnya, oh ya di situ. Orang bilang, oh ya bisa dipercaya. Jadi ada figur dulu. Iya. Bisa. Saya percaya orangnya ini. Jadi kita juga butuh seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya orangnya mungkin agak-agak ini, tapi kalau sistemnya bagus, saya mengutip bahasanya seseorang yang tokoh nasional mengatakan bahwa ketika ingin menghalangi orang berbuat, ya perbaiki sistem. Ya, ketika ingin orang mau umpamanya korupsi, perbaiki sistemnya. Karena kalau sistem yang menghalangi, biar mau dia korupsi, tapi sistemnya yang menghalangi, tidak akan dia lakukan. Nah, itulah yang saya kira kita di DDI ini, saya rasa kalau bicara tentang secara personality, apa yang tidak dipercaya, nah dia alumni pesantren, dia tahu agama kan, pokoknya cerita. Hanya saja ini bagaimana manajemen pengelolaannya. Ini mungkin yang sampai saat ini di DDI khususnya dalam hal pengelolaan zakat belum punya. Kalau kemarin di Basnas itu ada namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Kalau kita apa nanti kira-kira manajemennya? Ya apakah ya kita cari ya. Saya kira mungkin itu sangat besar sekali nih, apalagi secara nasional. Dan sekarang saya diminta oleh Basnas Provinsi untuk membuat analisa potensi zakat yang dikumpulkan dari itu. Karena itu menjadi salah satu persyaratan untuk diberikan rekomendasi. Saya kemarin dikasih tahu bahwa harus ada analisanya, berapa potensinya. Inilah nanti yang kami akan coba dengan bahasa seperti tadi. Kalau Basnas itu
70.000 ASN, ya dipotong 50.000 per bulan, berarti ada 400.000 400 juta per bulan. Selama 1 tahun berarti bisa sampai 4,8 miliar. Nah, sekarang DDI. Nah, berapa yang kira-kira pengurus besar? Kira-kira kalau diajak berzakat itu berapa? Kemudian di setiap pengurus daerah berapa? Kemudian setiap sekolah. Kalau semudah itu bisa diprediksikan, ini masih prediksi karena kita belum punya data dan itulah yang akan diperoleh. Ya ini datanya. Nah, tapi tidak apa-apa untuk sebagai analisa awal. Ya terlah pengurus besar ada 60 orang. 60 orang ini 50.000 per bulan. Banyak 50 per bulan. Berarti ada 60 orang, berarti 33 juta per bulan. Nah, kemudian nanti 3 tahun berarti 36 juta. Ini baru dari pengurus. Kalau dipotong sekian. Itu infaknya. Kalau nanti ternyata dia bisa berzakat, namanya dia punya usaha, hasilnya sekian per tahun, ternyata kena zakat, atau dia nyimpang emas, kena zakat, nah, berarti zakatnya saya masukkan di DDI. Yang tadi dibicarakan itu mungkin infak, tidak dibicarakan tentang zakat. Ya, jadi saya kira kemudian di tingkat guru, dosen, dan sebagainya. Kalau ini semua real datanya, kita bisa menghitung. Oh, DDI dalam skala nasional bisa mengumpulkan zakat, infak, sedekah 10 miliar, 20 miliar. Ya, perusahaan semua itu bisa dihitung. Ya. Karena memang ada di data. Dan satu harapannya, kita berharap ini mungkin mulai dari atas. Ya. Jadi mulai dari atas dalam hal ini kita punya kalau pakai label perguruan tinggi, ada rektor, ada ketua stai, ada dosen-dosen, ya mungkin kalau ada pondok, ada punya pondok, ada mungkin mulai dari situ, ya. Jadi mungkin salah satu nanti tugasnya pengurus lasis DDI ini mungkin menemui, ya, menyampaikan, memberikan masukan, sekaligus bukan hanya memberikan masukan ilmu, tapi kita ajak bilang Pak Rektor, mulai tahun ini akan datang, Ramadan akan datang. Tetapkan nih bahwa zakat nanti masukkan ke DDI mulai tahun ini dan seterusnya, dan bisa nanti setelah ada pengumpulan kita bicara bagaimana pendistribusian. Bicara tentang pendistribusian juga harus berdata. Berapa orang miskin di kalangan DDI, warga DDI? Oh sekian. Berapa santri yang tidak bisa membayar sekolahnya? Sekian. Berapa anak-anak muda alumni DDI yang mau lanjut ke perguruan tinggi tidak bisa membayar? Berapa yang mau ke luar negeri? Ini saya kira semua perlu menjadi diskusi-diskusi untuk menjadi sasaran pendistribusian. Kalau istilahnya mustahik untuk pendistribusian. Termasuk madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren yang membutuhkan pembangunan kelas, atau dia butuh laptop atau butuh apa. Saya kira itu semua kita ajak orang-orang DDI. Ini saudara kita nih, ya, Maluku sesertanya. Ya, elemas sekolah kasih, dia gagah. Jika marosai sekolah anak, masa ditetai. Sementara yang lainnya sudah begini, sementara ada saudaranya. Ya, ini dimanapun itu saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama, baik secara alumni, sebagai pengurus, ya, maupun sebagai warga. Dan termasuk ya simpatisan kita juga ajak untuk berpartisipasi. Terima kasih. Satu lagi, kita lihat saat ini juga sedang mempersiapkan sebuah event. Yakni event sertifikasi dai-daiyah tingkat nasional, ya. Untuk baru dakwah walisat. Nah, ini sertifikasinya kerjasama dengan kapan pelaksanaan kegiatannya? Ya, jadi ini sertifikasi sebenarnya berawal sebenarnya sudah lama. Saya katanya mau di kegiatan, sudah pernah mau diadakan, tapi baru kembali. Itu pun sebenarnya yang kita mau laksanakan itu adalah refreshing day. Refreshing day pertamanya. Tapi begitu rapat, setelah dibentuk panitia kita rapat, ya lalu kemudian peserta rapat ada yang mengusulkan, ini bagaimana kalau kita juga lakukan sertifikasi dai, ya sekalian. Nah, lalu kemudian berkembanglah terkait dengan kegiatan. DDI ini punya dai yang cukup banyak, punya dai yang boleh dikata dari berbagai levelnya, saya kira DDI semua punya. Kemudian yang kedua, DDI adalah organisasi besar. Bagaimana kalau sertifikasi DDI ini bukan hanya kegiatannya, tapi DDI punya lembaga sertifikasi. Makanya kita punya kemarin waktu di rapat terakhir kita sepakati
bahwa bagaimana DDI punya lembaga sertifikasi, bahkan saya sudah mengusulkan namanya, yaitu DAI DDI Institute. DAI DDI Institute. Tetap DAI DDI Institute. Karena saya kemarin waktu ikut di sertifikasi Nasir, itu ada nama lembaga yang mensertifikasi saya sebagai Nasir, namanya Wakaf Mulia Institute. Wakaf Mulia Institute. Karena yang kita mau karena Nasir, makanya wakaf. Dia pakai Wakaf Mulia Institute. Mungkin kita pakai DAI DDI Institute. Jadi lembaga inilah yang akan mensertifikasi. Bahkan kemarin mengatakan bukan hanya orang DDI saja yang kita mensertifikasi. Nah, makanya alhamdulillah sudah ada persiapannya ke arah sana. Kemarin sudah dibuat SOP-nya oleh Pak Prof Hilal, dan sekarang sudah dikirim berkasnya itu ke PB. Nanti dari PB kemudian menyurat Kementerian Agama untuk mendapatkan izin legitimasi sertifikat institutnya ini. Nah, adapun untuk sertifikasi kali ini kita sudah menyurat ke Kementerian Agama Pusat, CQ atau ke Bimas Islam, karena mungkin ini sektornya ke Bimas Islam, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti insya Allah ya kita sudah dapat informasi bahwa silahkan menyurat secara resmi. Artinya dengan adanya permintaan surat itu ada kemungkinan besar untuk disetujui ditanda sertifikatnya ditandatangani oleh Bimas Islam, atau nanti boleh jadi diserahkan ke Kementerian Agama Provinsi. Nah, itu nanti. Insya Allah pelaksanaannya ada dua sistem. Pertama ada online selama 3 hari. Insya Allah hari Ahad tanggal 25 jam 9 itu kita ada pembukaan seremoni, dilanjutkan dengan materi oleh Ketua Umum Pengurus Besar DDI langsung. Kemudian 26 dan 27 untuk online. 27. Nah, kemudian untuk offline-nya sekaligus sebagai tes wawancara dan sebagainya, asesmen, itu insya Allah tanggal 31 dan 1 Februari, 31 Januari, kemudian sampai 1 Februari. Dengar-dengar ini insya Allah salah satu pemateri tingkat nasionalnya adalah dari Kepala BPIP. Ya, BPIP itu ideologi Pancasila. Ya, dan insya Allah menurut saya informasi saya dengar ada 2 yang akan berbicara. Pertama ada putihnya, kemudian yang kedua kepala badannya sendiri. Ya, dan ditambah dengan ada 7 tim yang akan menyertai. Jadi kegiatan sertifikasi ini luar biasa. Apalagi ditempatkan di Hotel UIN. Ya, Hotel UIN. Jadi insya Allah ini sertifikasi dilaksanakan di Hotel UIN. Dan kalau diterima permintaannya, ya akan menghadirkan menteri, tapi insya Allah mudah-mudahan hajat itu terpenuhi. Tapi di tanggal 31 katanya Pak Misbah Wahid tidak bisa hadir, makanya diminta untuk tanggal 31 mudah-mudahan bisa diterima. Tapi satu pertanyaan saya urgensi sertifikasi ini bagi para dai sebenarnya ini apa yang ingin dicari dari sertifikasi? Ketika seorang mau berbuat dalam sebuah profesi, dalam tanda kutip, sebagai seorang guru, ya katanya kalau Anda mau disebut sebagai guru profesional, ya yang bisa dipertanggungjawabkan secara terukur keilmuannya, maka harus ditandai dengan sertifikasi. Dan itulah sehingga dikatakan sertifikasi guru. Termasuk ada saat ini namanya bicara tentang wakaf, ada sertifikasi Nasir. Saya sendiri sebagai Nasir yang sudah diberi gelar, ya gelar CWC. CWC itu adalah sertifikat wakaf kompeten. Wakaf kompeten. Jadi gelarnya CWC. Nah, tentu dalam hal ini karena dai hari ini sudah ada yang mengatakan sebagai sebuah profesi, dan tentu harus distandarisasi supaya masyarakat lebih yakin bahwa yang ceramah ini sudah melalui proses dari beberapa keilmuan yang bisa menandai bahwa dia punya kompeten untuk berdakwah. Nah, terutama hari ini karena kita lihat banyak sekali pendai-pendai yang berjamuran, tumbuh jamur, ya, yang kita khawatir jangan sampai
justru bukan malah semakin mempersolid ya, atau semakin membuat ajaran Islam itu nampak identitasnya. Nampak identitas umat Islam itu ketika memberi rahmat dimanapun dia berada. Tapi kalau menimbulkan percekcokan karena adanya dakwah-dakwah yang sepertinya ujung-ujungnya merasa diri dia paling benar, sementara yang lain dianggap salah dan keliru, sehingga persatuan umat Islam itu justru dengan dakwah-dakwah yang mereka berseliweran ini, yang kita tidak tahu dari mana sumbernya, ya, walaupun mereka bicara tentang hadis, bicara tentang Al-Quran, tapi kalau tidak diketahui bagaimana, dari mana latar belakangnya, dari mana sanad keilmuannya, dan mana ada ukuran sertifikat kompetennya, itu yang membuat kita khawatir, sehingga DDI menganggap bahwa perlu ada penajaman kompeten dalam hal dai, sehingga masyarakat mungkin ke depannya dia akan mengatakan bahwa saya perlu selektif di dalam siapa yang berceramah di masjid saya. Karena kalau nanti justru begitu dia selesai ceramah, justru masyarakat jadi bingung. Maka ada cowok-cowok, jadi tidak ada klarifikasi. Yang mana seperti berpegang? Kenapa? Karena memang dia membawa kelompoknya sendiri untuk diikuti. Padahal dari manapun kelompok itu, ketika dia punya argumen dasar, ya, yang dibenarkan secara konsepsi pengambilan hukum, maka kita tidak bisa menjustifikasi bahwa saya yang paling benar, saya yang paling benar, ya kan? Jadi itu yang, nah kalau dai kompeten, saya kira seperti itu dia punya cara, tidak akan mengatakan ini yang paling benar, sementara lain itu salah. Ya, karena Islam mengajarkan kita bahwa banyak jalan, ya. Bahkan kalau mengambil satu dasar bahwa ya ikhtilafu ummati rahmah. Nah, ini kalau tidak berkompeten membawakan ini, justru bisa menjadi ikhtilafu petaka. Kan baik lah. Ya kan? Bukan mempersulit, tapi mempersulit. Ya. Ini yang kita harus hindari. Makanya mudah-mudahan apa yang dimohonkan DDI ini untuk diizinkan lembaganya, dan kita berharap, dan saya kira pemerintah harus memberikan izin, karena DDI dengan konsep ajarannya dari pendirinya, konsep dakwahnya itu wasatiyah, itu rahmatan lil alamin. Kalau ada mengatasnamakan DDI berdakwah tapi dia sendiri merasa benar, maka itu dipertanyakan ke DDI. Kalau ada yang seperti itu cara berdakwah, saya lah paling benar, DDI tidak pernah diajar kami. Tapi lihat ya, ucapannya para imam mengatakan boleh jadi pendapat saya benar, tapi tidak tertutup kemungkinan imam yang lain juga benar. Ini kan ungkapan yang sangat bijaksana yang harus ditelurkan kepada dai. Nanti sertifikat dai ini dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, saya kira kita arahnya ke sana. Dengan sertifikasi ini berarti ini sudah dari profesional. Ya, sudah dari profesional. Pokoknya masyarakat silakan terima. Anda sahabat akan memecah warga di situ. Ya, dia sudah profesional, sudah tahu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya mengingatkan bagi yang kira-kira belum daftar kegiatan sertifikasi dai ya, DDI ini sedang mendaftarkan diri paling lambat hari H pelaksanaan tanggal 25 Januari, hari Ahad 25 Januari. Acaranya akan mulai diselenggarakan secara offline 25 Januari online, dari tanggal 25 Januari Ahad sampai Selasa 27 Januari. Kemudian tahap offline asesmen untuk mendapatkan sertifikat ini juga akan diadakan pada tanggal 31 Januari sampai 1 Februari insyaallah di Hotel Alauddin. Jadi pastikan ikut sertifikasi dari hari ini. Terima kasih saya atas kesempatannya, atas kehadirannya di siniar Hadrat ini. Semoga insyaallah semua apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai harapan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Akhiri wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.